Halaman berapa, Pak Rahmat? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kama tadinu tudan, kama takunu yuwallu alaikum. A'malukum amalukum. Amalmu adalah pekerja-pekerjamu. Ta'malu amala ahli nar. Kamu beramal dengan amalnya ahli neraka. Wa tarju minallah azza wa jalla al-jinan. Tapi yang kamu inginkan dari Allah pengen surga. Menggawai neraka pengen oli cicek likunuku. Pengen pinter tapi turu baik. Kaifa tatamanna al-jannata min ghairi amali ashabil jannah. Bagaimana kamu berharap ingin mendapatkan surga tapi tidak melakukan pekerjaan-pekerjaannya orang ahli surga. Arbabul qulub fid dunya, orang-orang yang punya hati. Orang yang punya hati itu fid dunya alladzina amalu biqulubihim, yaitu orang-orang yang di dunia beramal dengan hatinya. Sahibul qulub, orang yang punya hati, ya bekerjanya dengan hatinya. La bijawarihim, bukan dengan raganya. Orang yang berjiwa bekerja dengan jiwanya, bukan dengan raganya. Fahasbu, bukan hanya raganya saja. Al-amalu bi ghairi muwata'atil qalbi isyamal. Bekerja dengan tidak selaras dengan hati, kerja apa itu? Al-mirai ya'malu bi jawarihi, orang yang suka carmuk, bekerja dengan raganya. Wal mukhlisu ya'malu biqalbihi wa jawarihi, orang yang ikhlas itu bekerja dengan jiwa dan raganya. Ini persoalannya sehari-hari kita biasa mengerjakan sesuatu yang tidak selaras dengan hati kita. Mengerjakan sesuatu lain yang ngadep tapi hatinya beli ngadep. Kita mengerjakan sesuatu tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan hati kita. Itu namanya bahasa sininya ngadep rai bungkur. Kayak silaknya. Iya beli nggih, krungu beli ya. Nggih giwar. Ya ne Pak. Minggu rumah dimpok gitu. Di belakangnya ya manggut-manggut kayak senggot. Di belakang mah dikentutin. Artinya ngadep rai mungkur hati. Jadi ketika kamu bekerja tidak dengan sepenuh hati, berarti ngempok Gusti Allah. Berarti ngadep rai mungkur hati maring Gusti Allah. Iya. Ya, itu. Amal apa itu? Jadi ya kita bekerja tuh ya dengan jiwa dan raga kita. Jiwanya bekerja, raganya bekerja. Terus ngomongnya, ya ngomong juga. Ngomong juga, bekerja juga, hatinya bekerja juga. Jadi artinya ada orang yang ngomong, kebanyakan ngomong, kerjanya kecil, sedikit. Kalau banyak ngomong tanpa kerja namanya beo, kan gitu. Kalau banyak kerja tanpa ngomong namanya maling. Maling kalau kerja ngomong nggak? Nggak. Jadi ngomong juga perlu, kerja juga perlu. Seimbang aja lah. Iya.
Tapi kalau hati ya memang harus sepenuh hati. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau tidak sepenuh hati, tidak akan pernah sempurna. Dan kerjanya nggak pernah benar. Kamu sembayang yang nggak pernah sepenuh hati, jujurlah. Ngadep soten kalah belenak sih orang. Nah, saya ingin membangun bagaimana supaya kamu mengerjakan sesuatu seperti sholat yang sederhana. Yang sederhana itu sholat. Bagaimana sepenuh hati? Ya sulit kalau kamu masih melihatnya sholat sebagai satu kewajiban. Baru sepenuh hati kalau kamu menyukai pekerjaan itu. Silakan yang rabi kalau belenak apa yang rabi sudah. 4 ngembungkan aneh. Iya, mau nanggung bae usah anak-anaknya. Iya kan? Jadi kalau orang bekerja tidak sepenuh hati kan namanya endah-endah. Pura-pura semuanya. Lah kenapa bekerja sepenuh hati begini maksud saya. Kalau ngadep Allah yang ngadep Allah. Raine yang ngadep atine ngadep. Ini wajah tu wajia. Aku hadapkan wajahku. Lillazi fataras samawati wal kepada yang mencipta langit dan bumi. Betul nggak menghadapnya? Ternyata menghadapnya hanya wajah saja, hatinya tidak menghadap. Yang orang sembahyang jangan ngitung utang sih ben. Lagi di kantor, ketika di kantor kamu ingat rumah. Ketika di rumah kamu ingat kantor. Ketika makan ingat sholat. Ketika sholat makan. Iya. Ketika ngaji ingat pekerjaan. Ketika kerja ingat ngaji. Jadi hati, pikiran dan ragamu tidak pernah menyatu kok. Pas sewang-sewang gitu. Tercabik-cabik. Kamu itu pribadi-pribadi yang tercabik-cabik. Kepribadian yang ganda. Kalau ngaji di sini ya nangis kayak ya astagfirullahaladzim, ya dosa melulu. Wah ini kantor sikut-sikutan. Di sini takut dosa, kalau di kantor enggak kok. Ngakalin duit rakyat. Nanti uang hasil korupsinya, sedekah buat masjid. Oleh ganjaran beli. Orang. Nabat dosa iya. Karena borangnya masjid. Iya, maratuni masjid kan. Iya, ya borangnya masjid ya. Uang haram dimasukkan ke masjid sih gimana? Ya gitu aja. Tapi ya panitianya nggak usah ditolak, terima aja. Masa duit dibuang? Ya kan dosa-dosanya dia orang kan mah. Gitu. Al-mira'i ya'malu bi jawarihi. Orang yang carmol tuh bekerja dengan raganya. Kenapa? Ya karena dia pengen dilihat. Pengen dilihat. Kenapa kita penyakit ria itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Yang bisa menghabisi amal kita semuanya. Karena ria itu sendiri artinya penghinaan juga sih. Artinya tidak cukup disaksikan oleh Allah saja. Tidak. Harus ada saksi lain. Tidak cukup hanya Allah yang melihat. Tapi kepengen ada orang lain yang melihatnya. Berarti engkau melihat bahwa ketika disaksikan Allah tidak cukup. Iya. Itu satu. Dan kedua, maksudnya apa? Ria itu berbahaya. Karena ria itu dibalik itu dia mengharapkan sesuatu. Imbalan dari orang lain. Yaitu sanjungan. Imbalan sanjungan itu tidak sembarangan loh. Harganya mahal orang mendapat sanjungan tuh.
masih murah geblok di karo pengalem. Jadi nanti suatu ketika banyak orang yang di dunia merasa banyak amalnya, ketika di akhirat dibuka kitabnya kosong semuanya. Dia bertanya, ya Allah, mana amalku sudah dibayar lunas? Kapan dulu di dunia? Kapan balasannya? Lah, kamu kan waktu beramal kan disanjung orang. Iya, terus kamunya seneng nggak? Ya seneng. Ya itulah bayarannya. Jadi lunas, kan sudah dapat kesenangan. Di dunia kamu sudah mendapat kesenangan, berarti lunas kan? Jadi kesenangan juga ya dicelengin aja sih. Jangan dihabisin di sini semua. Jadi bagi-bagi aja deh, amal yang perlu sanjungan ini, amal ini nggak usah perlu sanjungan. Ada gitu, bagi-bagi aja. Bisa nggak bagi-baginya? Ya, itu perlu melatih juga sih. Perlu dilatih menghilangkan keinginan dilihat orang, menghilangkan keinginan disanjung orang. Iya. Terus hakikatnya kamu kan tertipu. Senang disanjungkan? Di mana letak kesenanganmu ketika disanjung? Nggak ada. Bokat cungu dapat yang kerengap konon. Barangkali congenya keluar gitu. Bokat kopoknya metu di alammu konon. Nggak jelas semuanya. Saya mengerti disanjung itu senang, iya. Tapi di mana kesenangannya? Iya. Kederang-derang sampai mengeluarkan uang berjuta-juta hanya ingin sanjungan. Nah, kenikmatannya di sebelah mana? Apa di telinga, di mata, apa di perut enaknya? Masih jelas juga makan sambal goreng. Enaknya di lidah. Kalau disanjung di mana enaknya? Lah, jambu alas ya ada enaknya. Sambil megang tete kan enak. Beri nyelapakan duit kan yang beli. Ada enak terasa nih. Nah kalau disanjung di mana enaknya? Lah ya itulah ya, jadi perlu kita evaluasi lah gitu. Oke. Lalu wal mukhlisu ya'malu biqalbihi wa jawarihi. Ya'malu biqalbihi qabla jawarihi. Bekerja dengan hatinya sebelum dengan raganya. Artinya apa yang dia kerjakan itu sudah terprogram lebih dahulu. Bukan dadak-dadakan, tapi memang direncanakan sebelumnya. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu tidak bisa tidak ya diprogram dulu dalam pikiran kita. Besok mau ke Jakarta, kan sudah muncul keinginan ke Jakarta. Terus bajunya disetrika, terus kopernya dibersihin, terus sepatunya disemir. Ya kan begitu. Duitnya dihitung, mobilnya dibersihin, bensinnya diisi full tank, olinya diganti, dan banyak lagi. Semua itu terpikir begitu. Besok ke Jakarta, secara serentak otak kita akan memerintahkan anggota badan kita untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keberangkatan ke Jakarta. Kan begitu. Nggak bisa dakir itu, dadak mikir itu nggak ada. Mendadak-dadak itu. Secara kebetulan kita ketemu dengan orang secara kebetulan. Tidak pernah direncanakan, ya. Kita juga sering sodako secara kebetulan. Nggak niat sodako. Cuman di tengah jalan tiba-tiba ada pengemis. Ya kan? Tetapi ketika itu juga hati bergerak dulu. Loh kasihan ya. Cari uang 5.000 kasih situ. Jadi sebelum kita mengeluarkan uang itu kan hati kita menyuruh dulu. Itu kasih orang miskin. Tetap bagaimanapun jaraknya tidak sangat dekat sekali. Tapi tetap
terpikirkan dulu, terprogram dulu bahwa itu ada orang miskin lagi butuh duit, kasih dong. Bergerak. Hanya bedanya beberapa detik saja, beberapa menit kan gitu. Itu bedanya. Tapi ketika kamu menjadikan uang tanpa ada keinginan, tanpa ada siapa sih? Nah, itu semuanya bahwa ya'malu biqalbihi qabla jawarihi. Al-mu'min hayyun wal munafiqu mayyitun. Mukmin itu hidup, munafik itu mayit. Mati. Kenapa munafik itu mati? Karena orang munafik itu orang yang tidak punya ideologi. Orang munafik itu orang yang tidak punya keyakinan apapun. Tidak ada yang diyakini. Yang ada adalah apa yang menguntungkan. Ketemu sama yang bendera merah, ngaku bendera merah. Yang bendera kuning, melu bendera kuning. Jadi benderanya apa dia? Nggak ada. Ketemu orang beriman, kalau amanna. Ketemu sama setannya, kalau inna ma'akum. Inna manahnu mustazi'un. Ketemu orang beriman, aku beriman. Ketemu orang kafir, ikut kafir. Ketemu orang yang tidak bertuhan, ngakunya tidak bertuhan. Jadi, dia bertuhan enggak? Tidak. Dia munafik tidak. Dia ateis bukan? Ya bukan juga. Jadi orang munafik itu nol. Orang beragama, Nasrani, beragama Yahudi, beragama Buddha, beragama Hindu, beragama Islam. Kalau orang munafik, ketemu orang Hindu, ngaku Hindu. Ketemu orang Nasrani, ngaku Nasrani. Ketemu orang Islam, ngaku Islam. Jadi orang munafik ada agamanya enggak? Ada. Hindu, bukan. Nasrani, Islam, bukan. Ateis, juga bukan. Jadi bukan nol, minus. Iya, ya bangkai mati, sudah. Itu makanya. Jadi mana yang untung aja. Itu maksudnya mayit itu artinya tidak punya ideologi sama sekali. Wal mu'min ya'malu lillahi azza wa jalla. Orang yang beriman itu bekerja untuk Allah. Wal munafiqu ya'malu lil khalqi. Orang munafik itu bekerja untuk makhluk. Wa yatlubu minhum al-mada' wal 'ata' ala amalih. Dan meminta kepada mereka sanjungan dan imbalan atas amalnya. Itulah namanya orang munafik. Orang beriman itu orang yang bekerja untuk Allah. Orang beriman itu bukan hanya percaya Allah ada, tapi mengakui dia adalah Tuhan. Dan kita adalah hamba. Dan keberadaan kita ini di dunia adalah sengaja dilahirkan ke bumi untuk bekerja untuk Allah. Itu orang beriman. Konsekuensi beriman itu artinya bukan hanya mengaku Allah ada. Mengaku Allah ada, tapi kalau tidak dibuktikan tidak ada konsekuensinya, ya di mana keimanannya? Di balik pengakuan itu ada konsekuensi. Ini Bung persoalannya. Kalau kamu mengakui Bapak Jokowi adalah presiden kamu, kalau disuruh mau nggak? Ya mau dong. Kamu ngaku nggak bahwa itu bapak kamu? Ngaku, ya itu ibu kamu ngaku. Kok disuruh nggak mau? Iya kan? Ya kenapa? Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang bekerja memang untuk Allah. Ya karena apa? Ya karena orang beriman itu meyakini bahwa kita dilahirkan itu untuk bekerja kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Tetapi orang munafik, ya malu lil khalqi. Berbuat itu semata-mata hanya untuk makhluk. Bukan untuk makhluk. Bukan nafsunya, untuk makhluk. Iya, wa yatlubu minhum al-madah. Dia menuntut mereka disanjung dan juga meminta imbalan. Nah, orang bekerja untuk makhluk. Gimana bedanya orang yang bekerja untuk Allah? Ya jelas dong. Kalau orang bekerja untuk Allah, kalaupun dia minta imbalan, ya mintanya kepada Allah dong.
Kalau dia itu bekerja untuk Allah, kalaupun dia mengharap sanjungan, dia mengharapkan sanjungan dari Allah. Begitu enggak? Kalau orang bekerja untuk makhluk, dia pengen disanjung oleh siapa? Kalau dia minta imbalan untuk siapa? Minta imbalannya dari siapa? Berarti Tuhannya siapa? Ya. Jangan dulu Anda meyakini bahwa Anda bertuhan dan bekerja untuk Tuhan. Coba koreksi lagi. Ketika Anda berbuat baik, kemudian yang orang yang baik tidak mengucapkan terima kasih dan tidak menghargai, sakit hati enggak? Itu pertanda bahwa apa yang kau lakukan bukan untuk Allah. Tidak menghargai orang itu. Sudah kita bantu-bantu, berterima kasih juga, menghargai juga enggak. Bahkan tidak memberikan imbalan apapun. Apa jawabnya? Sialan. Lah, begitu bilang sialan lo, ya berarti jangan berharap Allah akan bayar kamu. Sebab kamu bekerja bukan untuk Allah. Hari ini coret saja daftar pahalamu itu. Ngapain ngitung-ngitung pahala? Yang semua yang kita kerjakan semuanya bukan untuk Allah aja. Nah kalau kita bekerja, ngaspal jalan. Ada orang kerja ngaspal jalan. Selesai lalu minta upah sama saya. Bener enggak tuh? Saya bilang, kamu kerja apa? Ngaspal jalan. Yang nyuruh siapa? PU. Terus alasannya apa minta uang sama saya? Kan saya kerja. Ngaco mas. Kamu juga ngaco bekerja untuk makhluk di akhirat minta dibayar sama Allah. Gila kamu nih. Ya, dungu banget sih manusia nih. Iya, goblok banget. Kerja untuk orang, tapi minta dibayar sama Allah. Logika apa ini sebetulnya? Iya. Upah itu kita minta kepada dunungan kita, kepada majikan kita yang menyuruh kita kerja. Sekarang yang nyuruh kamu apa sebetulnya? Di sini perlu saya kasih catatan penting. Kadang-kadang orang tidak sadar karena gerakan hati yang menyuruh kamu itu karena berupa kebaikan. Artinya terdorong semangat ingin bikin masjid, bikin madrasah, bikin pesantren, bikin yayasan yatim piatu, semua kebaikan-kebaikan lah. Ya, bagi-bagi bingkisan yatim piatu. Anda tidak mengoreksi lagi, tidak dilakukan diteliti lagi, tidak diklarifikasi lagi, dikiranya disuruh oleh Allah. Tidak. Allah tidak menyuruh kamu bikin masjid kok. Coba catat baik-baik. Tidak selalu. Makanya begitu engkau ada cita-cita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, yang mendorong nih siapa? Tolong dong nengok ke belakang dulu. Yang nyuruh kamu itu siapa? Ternyata taringnya panjang. Matanya merah. Rambutnya berindil. Banyak sekali kita tertipu dikiranya ya karena ini kebaikan-kebaikan, tempat ibadah, tempat ngaji, dikiranya itu disuruh Allah. Tidak kok. Kamu bikin madrasah dengan sengaja karena dendam kamu ingin mematikan temanmu yang punya madrasah itu. Aku lebih hebat dari dia. Mari kita buktikan. Sekarang begini, ada nggak orang punya pesantren, dia marah ketika ada orang lain bikin pesantren di sebelahnya? Kenapa? Jadi yang nyuruh kamu bikin pesantren siapa? Kalau iya itu disuruh Allah, pasti kamu akan senang. Alhamdulillah saya punya teman, bagi-bagi tugas dong. Kalau kita ngurusin umat se-Jawa Barat kan nggak mungkin bisa sendirian. Malah kita datang, apa yang perlu saya bantu? Kurang guru nanti saya kirim gurunya. Ini emang enggak dimusuhi. Berarti
Untuk siapa kamu bikin pesantren? Untuk membesarkan dirimu sendiri karena kepengen disebut kiai. Sirapku kedereng-dereng temen pengen dadi kiaiku ya. Tuh. Teman-teman pengen dadi kiai. Enaknya apa dadi kiaiku? Kalau ujung-ujung dadi kiai boleh berkat padahal. Kita ingin mengoreksi biar tuntas semuanya nih, jangan sampai tertipu terus. Adapun setelah ini masih tertipu, ya urusan kamu ini mah. Iya. Ini kan ceritanya begini, ini memang ketua DKM, ya yang ngajinya nggak begitu pinter sih, cuman ya dia kaya raya, tanahnya diwakafkan, dia nyumbang banyak, kan gitu. Ya jadi imam ya bisa lah, ya sekedar bab najis, bab wudu bisa. Bertahun-tahun dia sebagai tokoh masyarakat, imam masjid, ketua DKM kan begitu. Nyaman kan? Ya salaman, ya diciumin tangannya sama orang, kan begitu. Kalau kondangan ya duduknya di depan, kursinya mebel, empuk, ya kuenya di apa namanya di piring, ya black forest, ada opak kan gitu. Ya minumnya ya teh tubruk kan gitu. Ya dihormati orang lah. Tiba-tiba suatu hari ada anak muda tamatan IAIN sarjana. Masyarakat ingin perubahan, supaya ya peningkatan lah. Nah, kalau itu kan hanya sekedar sembayang aja. Nah, akhirnya mereka mengendaki adanya pergantian DKM. Dia tidak suka diganti tuh. Dia pengen tetap selamanya jadi ketua DKM. Karena merasa tanah juga tanah dia, kewakafan dia kan gitu. Tapi masyarakat mendesak, akhirnya ya kalah malu, ya udah rapat, terpilihlah anak muda itu. Kan begitu ceritanya nih. Kayak apa sakit hatinya. Ya kan? Pulang ke rumah sambil bergetar dadanya tuh. Ya, kehilangan pamornya gitu. Nah, ketika dia sedang dendam semacam itu, setan pun datang. Ngapain kamu marah-marah? Udah biarin aja anak muda ke DKM. Sawah kamu masih banyak kok. Tinggal dijual lagi aja, bikin masjid lagi kok, gimana sih? Mari kita buktikan siapa yang hebat. Kamu sendirian bisa mengalahkan orang sedesa ini. Akhirnya paginya ada orang cari tanah untuk bikin diskotek. Pikir dia, saya jual tanah mau bikin masjid tapi jual diskotek. Setannya datang lagi. Nggak ada urusan. Kamu jual tanah itu hak kamu dijual. Untuk apa? Itu bukan kewajiban penjual untuk menelusuri untuk apa. Nah, sekarang orang jual golok, apa harus ditanya buat potong kambing atau potong orang? Kan enggak kan? Oh gitu, iya, ya dijual. Iya. Bukan setan cerdas, otaknya sudah kerasukan setan. Jual. Bikin masjid lagi di seberang jalan. Berhadapan. Sendirian. Tanpa nggak minta bantuan kepada siapapun, dibangun sendiri di seberang jalan untuk membuktikan aku orang terkaya di desa ini, yang gitu. Jadilah masjid. Akhirnya setiap sholat Jumat itu saling hujat menghujat, ece-ecean, wadanan. Bid'ah, kafir lagi, bid'ah gitu. Sampai akhirnya untuk mencari jamaahnya berebut di sudut sana, ya sambil bawa kopi sama gula batu. Sholatnya di masjid sini saja. Di sudut sana bawa kaos, masjidnya di sini sholatnya. Akhirnya masyarakat tercabik-cabik, terpecah belah. Ya, masyarakat diadu akhirnya.
Menurut kamu, mungkin nggak Allah menyuruh kita memecah belah umat? Maka siapapun yang berusaha memecah belah umat, itu pasti musuhnya Allah. Allah tidak pernah menyuruh kita berpecah belah. Wa'tasimu wala tafarraqu. Kecuali kalau Allahnya ya ayyuhallazina amanu tafarraqu min hablillah. Boleh itu mah. Nyunggak ke wa'tasimu. Jadi dikiranya disuruh Allah, ternyata tidak kok. Mana mungkin disuruh Allah akibatnya umat terpecah belah. Nah itulah, sudah duitnya habis banyak, bikin masjid sendirian, ya kan? Masyarakat terpecah belah. Jadi siapa yang menyuruh dia bikin masjid tuh? Ya. Kalau setan menggoda kamu berbuat maksiat, itu keberhasilan kecil. Melacur, judi, mabok, pribadi itu kecil. Target yang paling besar, setan akan menari gembira ketika bisa memecah belah umat. Karena korbannya akan pasti banyak. Makanya ke depan sudah nggak usah ejek-ejekan lagi. Nggak usah membidah-bidahkan orang lain. Nggak usah mengkafir-kafirkan. Tolong ketika ada orang menggoda kamu untuk berpecah belah, diam, udah tinggalkan saja. Katakan aku tidak mau memecah belah umat. Itu aja. Ya, apalagi nanti sebentar lagi ini pilpres nih. Ya, saya khawatir umat diadu. Itu yang saya khawatir. Silakan adu argumentasi, silakan memilih mana yang Anda sukai, tapi tolong jangan mengadu domba umat satu dengan yang lain. Lelah kita ini menghadapi perpecahan. Dan sebaiknya selagi itu urusan kepentingan, kekuasaan, jabatan, silakan berebut, silakan sah berebut jabatan, sah berebut kekuasaan, boleh, tetapi jangan nyangkut-nyangkut bilang-bilang kata Allah, kata Rasul. Nah, gitu aja. Dalilnya dalil rasional sajalah. Ya, silakan adu argumentasi, silakan adu program, itu aja. Ya, jangan adu kola usah asat kabeh kolane gini. Itu aja, itu pesan saya seperti itu. Sebab bagaimanapun persatuan umat harus kita pertahankan dengan cara apapun. Iya. Ya itu. Jadi kalau di dunia ini masih banyak orang munafik ruwet. Dan kemudian di samping yatlubu minhum wal madah wal ata alaman, dia minta imbalan. Orang munafik itu kalau membantu orang ngutangi. Dianggapnya orang itu berhutang kepada saya. Hutang apa? Hutang budi. Silakannya hutang budi nggak pernah lunas. Iya. Hutang duitnya ada lunasnya, hutang budi masih diucap-ucapkan saja. Lupa kamu dulu saya bantu, kan begitu. Jadi lunasnya kapan? Jadi kalau apa saja kalau ada minta imbalan, ya itu mah bukan kebaikan dong. Betul nggak? Kalau ada imbalannya, itu namanya dagang. Iya, atau menggawe kerja. Kita jual keringat, majikannya ngasih duit, kan begitu. Kak, ya. Ya, terus? Maksudnya gimana? Ingin diucapkan. Oleh siapa dipamerkannya?
Oh gitu dipamerin. Maksudnya apa dipamerin? Oh ya kalau nggak tahu mah nggak ada masalah. Allah tidak akan mencatat dosa kalau kamu nggak tahu. Kalau kamu nggak sadar. Kalau kamu nggak ngerti. Kalau kamu keliru. Enggak. La junah alaikum fima akhtatum. Yang dosa itu ketika ada perlawanan. Dari hatimu ngelawan. Dengan sengaja. Makanya walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kesengajaan hatimu ngelawan Allah. Orang nggak tahu dia nggak dosa dong. Iya. Dan malah itu pelajaran penting bahwa Anda sudah bisa memanfaatkan pelajaran itu. Oh kalau begitu kita nggak usah cerita kebaikan kepada orang lain dong. Ya. Nanti kebaikan sendiri semakin tersembunyi, semakin bernilai. Semakin tidak ada orang lain yang tahu, itu namanya sodako sirri. Sodako sirri itu, sebetulnya malas cerita pahala, tapi nggak apa lah. konon katanya saya ngerti, itu pahalanya sampai 700 kali lipat. Kalau ada orang lain, satu dibayar 10. Kalau tidak ada yang lain yang tahu, itu dibayar 700. Apalagi kalau orang yang kita tolongnya tidak tahu. Itu sedekah syirik. Kenapa sampai 700 itu? Di mana cara menghitungnya? Bagaimana kalkulasinya bahwa kita menolong orang semakin tidak ada yang tahu semakin besar. Semakin yang ditolong tidak tahu semakin besar. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik, orang yang kita baiki pun tidak tahu, ini sama dengan mendorong orang untuk bersyukur kepada Allah. Karena dia tidak tahu. Ujuk-ujuk ada uang aja di rekening. Yang ngirim siapa nggak tahu. Nah kalau yang nggak tahu kan berarti yang ngirim Allah kan? Iya. Alhamdulillah kepada Allah. Ini Bu ya. Yang membedakan itu adalah prinsip daripada Aku. Iya. Ada lagi yang namanya aku itu adalah diri saya sendiri. Dan juga ada mungkin aku yang lain. Itu terjadi mungkin aku itu iblis, aku itu setan. Nah ini yang bisa ada yang sulit untuk membedakan aku yang sebenarnya itu Allah itu ya Bu ya. Nah ada suatu ketika ada seseorang ingin menanyakan kepada kiai atau dukun atau siapalah dagangan kita itu jadi mulur-mulur kepriwe kira-kira dagang mulur. Nah kalau pengen dagangan mulur dagang karet baik kan bukan. Nah itu bisa terjadi sungki Bu ya. Artinya dagangannya itu, nah ini dah yang sulit untuk membedakan aku yang sebenarnya itu. Ya kalau aku tuh ada al-ana, ada al-anal a'la. Ada ego, ada super ego. Semuanya aku, tapi ada super ego, ya ego di atas yang paling tinggi. Ya yang super ego itu adalah Allah, itu adalah akunya. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan la ilaha illa ana. Manusia pernah dapat surat dari orang enggak? Anak kirim surat, teman kirim surat, kan gitu. Coba dihitung, kalimat yang terbanyak ditulis dalam surat seseorang, apa yang terbanyak? Aku. Saja dihitung. Percaya enggak? Selalu menjadi yang sadar adalah aku. Saya lah bahasa Indonesianya. Berapa kali kalimat saya diucapkan berulang-ulang dalam selembar surat. Saya. Itu kan sebagai refleksi dari keakuan seseorang. Semakin orang menyebut aku, semakin egois. Jadi artinya bahwa ketika aku itu adalah super ego, ya memang itu semuanya aku. Bahwa tidak ada sejujurnya kecuali aku. Yang wujud pun hanya aku kok. Kamu mah hanya nisbi kok. Iya. Engkau wujud karena aku.
Kalau aku tidak mewujudkan, kamu tidak ada. Jadi yang wujud hanya aku saja. Dan semuanya aku yang menentukan. Aku yang menghidupkan, aku yang mematikan, aku yang ngasih makan, aku yang menyembuhkan, aku yang memberikan rezeki, aku semuanya. Dan semuanya lahir di sini, aku lahirkan ke sini. Dan nanti kembalinya kepadaku semuanya. Bahwa Allah adalah is my everything semuanya. Itu Allah kan gitu. Nah, ketika orang berlaku seperti itu, ada nggak orang yang egois begitu? Segala-galanya ini aku semuanya. Kan sama. Nah, jangan-jangan dia mengklaim Tuhan juga. Ya sudah begitu. Jadi yang jadi persoalan ya cobalah kita mengurangi. Sebagaimanapun juga tidak nyaman ya bersahabat dengan siapapun kalau egonya terlalu besar. Iya. Iya. Dia selalu ingin diperhatikan, tapi dia tidak mau memperhatikan orang. Dia selalu minta ditolong, tapi dia nggak pernah nolong orang. Dia ingin dikasih, tapi dia pernah memberi. Ya, dia ingin dihormati, tapi dia tidak pernah hormat pada siapapun. Memangnya kamu siapa sih? Hanya mengandalkan kamu kaya, nggak ada urusan kok. Jel pada gedewek. Dan sikap itu kan menyebalkan. Menyebabkan orang tidak suka. Ya, semakin kita menyembunyikan keakuan kita di masyarakat, kita kepribadian kita semakin disenangi orang kok. Jangan bercerita tentang keadaanmu. Tanyakanlah keadaan orang lain dulu. Apa kabar? Sehat? Anak-anak gimana? Gitu. Setelah itu baru Anda cerita tentang diri Anda. Kalau orang tidak tanya, nggak usah cerita. Ngapain sih? Memangnya orang butuh dengan cerita kamu? Kalau mau. Ya itu seperti itulah kira-kira. Jadi ya selagi begini, kapan keakuanmu itu hilang? Bagaimana menghilangkan keakuanmu? Jadi ya jangan-jangan pengertian sederhananya namanya fana itu adalah kehilangan orang yang sudah mampu menghilangkan keakuannya. Iya. Jadi semua apapun yang dilakukan tidak pernah ada tinjauan keinginan supaya manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Tidak. Semua orang berbuat, berusaha, bekerja apapun, ujung-ujungnya ingin menyenangkan dirinya sendiri kok. Ya kan? Ingin mencari kenikmatan, ingin cari kelezatan, ingin cari keuntungan, ingin cari sanjungan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah selama ini, apa yang kamu inginkan terhadap Tuhanmu, ternyata nggak ada. Lah, ya artinya cobalah kita mulai berpikir, kapan kita bisa menyenangkan Allah. Anak saja, itu banyak ya, anak-anak yang baik. Dia ingin menyenangkan orang tuanya kok. Betul nggak? Punya uang sedikit ya, punya uang hanya 100.000. Dianterin orang tuanya mah buat jajan adanya. Orang tua mah dikasih uang 100.000 bersama anak, ya Allah. Senangnya berlipat ganda daripada anak dikasih uang orang tua. Betul nggak? Anak dikasih 10 juta, senang. Orang tua dikasih 100.000, lebih daripada anak dikasih uang 10 juta. Berlipat ganda. Ada kebanggaan, ya Allah, anakku anak yang salah. Nah, ketika pada orang tua saja kamu ingin menyenangkan orang tua. Ketika kamu kepada guru kamu juga ingin menyenangkan guru kamu. Kenapa kamu tidak pernah ingin menyenangkan Allah? Ini bahasa sederhana. Bahasa Jawanya ini bukan ingin mencari ridho Allah. Itu bahasa nggak jelas sesungguhnya. Mencari ridha Allah itu artinya ingin menyenangkan Allah. Dipaham-paham sudah. Ridha itu senang. Ridha itu bahasa Arabnya rela asalnya. Bahasa Indonesianya ridho. Bahasa Indonesianya
Bahasa Indonesia ridho, bahasa Arabnya rela. Bahasa Arabnya wulu, bahasa Indonesianya wudu. Jadi kali wulu itu bukan sungai bulu, bukan. Kali buat ambil air, namanya kali wulu. Ini kan bener kan? Iya, kali wulu, kali wudu gitu. Mencari ridha Allah, mencari kerelaan Allah supaya Allah rela, supaya seneng maksudnya. Yang ngomong ridho beli ngerti, ridhoku seneng nah ngertinya. Jadi menyenangkan Allah gitu. Udah kita terusin lagi. Kamu pengen menyenangkan saya. Pengen ngasih rokok biar Buya senang. Rokok apa? Sudah nggak ada maksudnya, harus tak senang saya. Ngasih baju, warnanya apa bajunya? Coklat, gue paham kan. Nah, tapi kalau kamu ingin menyenangkan Allah, kenapa kamu tidak mikir apa yang menjadi kesenangan Allah? Ya goblok maling besirat. Jadi artinya kamu selama ini, kamu bukan menyenangkan Allah, menyenangkan dirimu sendiri. Ingin mancing di sungai atau di kali, pengen mancing lele, mancing boncel, mancing lawak, mancing petik, kan gitu. Mancing tumbras, mancing ngacang-ngacang, kan ikan kan punya kegemaran berbeda-beda. Berangkat ke laut, bawa termos, bawa sambal goreng. Yang dipikirkan adalah kesenangan dirinya. Sampai ke laut, cacingnya nggak ada. Kelalen, lupa. Ya mana ada ikan senang sambal goreng. Kita akhirnya ternyata kita hanya memikirkan kesenangan kita. Kesenangan ikannya nggak terpikirkan. Memangnya ikan senang sambal goreng. Tiap hari kita padahal juga begitu. Jadi Anda diukur dikiranya kesenangan Allah sama dengan kesenanganmu. Makanya sekali lagi, koreksi lagi nih. Ketika engkau mulai merasa nyaman melakukan sholat. Nyaman banget. Harus kau curigai sejak itu. Jangan-jangan ada apa? Iya. Kenapa kau sholat rajin banget, senang banget? Ada apa? Ya, karena sholat yang kamu lakukan sesuai dengan kesenanganmu. Bukan kesenangan Allah berarti kalau begitu. Dicek lagi aja. Karena biasanya sholatku beli kiyeng biasanya. Tiba-tiba kiyeng jadi anak apa sebenarnya? Ternyata sebab senang sirane lagi ngemat surat Mina. Setan tuh bukan cerdik ya, apa ya? Julik lah. Menggoda menyesatkan kamu dengan segala macam cara. Makanya setiap saat perlu diupdate otak kamu. Iya, karena setan merubah modusnya. Kamunya tetap dikiranya modusnya begitu, enggak berubah. Iya dong. Modus operandinya berubah-ubah setiap saat. Ngerti modus operandi. Itulah. Jadi artinya mesti diwaspadai ya. Nih, begini dah. Kamu makan. Lapar. Boleh makan kan? Mubah. Kalau mubah artinya tidak dapat siksa, tidak dapat pahala. Ketika otak kamu blank. Semata lapar, pengen kenyang. Itu blank. Artinya, tapi kalau ada niatan pengen makan supaya
saya sholatnya itu lebih khusyuk, di situ sudah menjadi ibadah. Ya dong. Udah. Makan saja. Suapan pertama, suapan kedua, semua 3. Sampai 8 kali suapan. Begitu lapar kamu sudah hilang. Sudah tidak sunnah lagi. Ketika kamu teruskan, itu sudah nafsu. Mencari kenikmatan. Lah. Ternyata urung maning nanggung lawe masih akeh. Jadi dia makan untuk mencari kenyang. Bukan untuk menghilangkan rasa lapar. Menghilangkan rasa lapar, sampai situlah ibadah selesai. Mencari kenyang itu sudah urusan nafsu. Ingin saya teruskan? Nilainya ibadah apa? Ketika engkau mencium istrimu, kalau hanya terdorong oleh syahwatmu, akan berbeda. Baru kamu menjadi lelaki perkasa ketika kamu mencium istrimu. Dalam pikiranmu ingat Allah, aku ingin mengabdi kepada Allah, ingin membahagiakan istriku sebagai tugas dari engkau. Kalau kamu sudah paham itu, nggak usah minum Viagra lagi. Karena akan bisa mengendalikan nafsu. Dia akan bisa menghentikan, tidak akan menghentikan ejakulasi. Kecerdasan seksual. Sekali menang nyobalah. Mulai hari ini sudah jangan makan Apollo lagi. Apollo, Viagra. Kalau pengen makan masih mending kayak yang alami aja. Makan semangka yang banyak. Itu juga mengandung Viagra juga. Sama tokol apa sambal. Nyongkat terus dabu kabeh kan nggih. Iya. Ya iya. Kenapa para kiai, para ulama itu perkasa? Karena ahli zikir. Bisa menguasai emosinya. Iya. Kepengen megang jangan. Kuat iya. Ingin begini jangan. Ya kan? Ingin makan jangan. Nafsunya bisa terkuasai. Sehingga ketika akan ejakulasi jangan dulu. Nggak percaya kan ngomong. Ya itu. Ya artinya seperti itulah. Jadi memang keimanan, keagamaan itu meningkatkan kualitas hidup kok. Iya, kenapa tidak? Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan kamu kok, untuk membahagiakan kamu. Wa ma anzalnal Qur'ana 'alaika litasqa. Wa ma anzalnal Qur'ana litasqa. Bal litashad. Bukan untuk menyengsarakan kamu, untuk membahagiakan kamu. Makanya dibaca lagi Al-Qur'annya kan gitu. Kalau nggak ngerti nanya gitu aja, jangan ditafsirkan sendiri. Ya dong, kalau bisa silakan, kalau bisa nanya gitu aja. Oke, jadi melantur sampai masalah itu gimana sih? Amalul mu'min fi zahirihi wa batinihi.
orang mukmin itu kalau beramal ya benar-benar lahir batin. Kamu itu lahir batinnya ketika Idul Fitri, mohon maaf baru. Kalau beramal mah lahirnya saja, batinnya enggak. Lah iya, mohon maaf lahir batin. Iya, sholat lahir batin, sholako lahir batin, ngaji lahir batin, cuma lahir batin. Ya, dengan lahirnya saja. Fi khalwatihi wa jalwatihi. Tidak ada orang atau banyak orang. Dalam kesepian maupun dalam keramaian, tetap istiqomah. Jadi jangan roman kalau lagi banyak orang. Kalau nggak ada medit. Dah, bukan hanya kamu, saya juga paling sering dikerjain begitu tuh sama setan tuh, iya. Sering saya ingin ngasih orang uang bantu kok. Berbisik setannya tuh. Ya jangan sekarang Bung dikasihkannya, nanti kalau sudah tamunya banyak gitu ngomongnya tuh. Langsung koplok. Ya urusan apa kamu? Jangan mencoba menasihati aku. Aku tahu siapa kamu. Lah iya, you are my enemy. Engkau adalah musuhku. Pergi dari sana. Kan gitu aja. Lah iya, sejak kamu pernah enggak bilang sama gitu? Kamu adalah musuhku. Coba katakan kepada setan seperti Allah mengatakan kepada kamu, inna syaitana lakum. Paham. Sila ngomong nganggur, ngomong bolak-balik wala tatakhidu khutuwati setan. Jangan ikuti langkah setan, dia musuh kamu. Kayak gitu. Suka di hayatnya begitu tuh. Di hayat itu. Masa ngomong aplak-aplak pirang-pirang masih boleh paham. Ya itulah persoalannya. Katakan Fisara'i wa dharra. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Tetap. Sekali loman, ya loman. Ada uang banyak, kasih banyak. Enggak ada uang seadanya. Enggak ada uang, minimal tenaga. Kalau enggak ada, minimal bantu mulut. Enggak mulut, dibantu pikiran. Orang bikin masjid. Mau nyumbang, enggak punya duit. Nyumbang tenaga, enggak ada tenaganya. Ikut ngantuk, enggak bisa, udah tua. Suaranya enak, buka seser. Allahumma sholli. Dapat duit kok. Ya gimana caranya aja. Ya minimal kamu ikut mendoakan kepada Allah, ya Allah. Mudah-mudahan masjid yang dibangun oleh masyarakat cepat jadi. Biar aku bisa merasakan kenyamanan menghadapmu. Kan gitu. Jadi sampai hal-hal yang sekecil itu masih dipikirkan. Dan semuanya dicatat semuanya Allah. Semua gerak hatimu dicatat semuanya. Wa amalul munafiq fi jalwati fahasab. Orang munafik itu kalau kerja, kalau banyak orang aja, kalau rame. Kalau spend ngapain nggak ada yang tahu kok. Memang carmuk. Rasanya nggak sedap kalau berbuat baik nggak ada saksinya tuh. Iya. Dari orang dulu gitu. Kalau ngasih bantu orang, ya nunggu orang banyak dulu. Kalau perlu ya bawa wartawan sekalian. Dipotret, cepret. Dan ngasihnya juga sengaja hari Jumat sebelum khutbah. Ngasih bantuan ke masjid ini sengaja memilihnya hari Jumat sebelum khutbah. Iya. Dengan bawa wartawan 5 gitu. Terus dimuat di koran di Radar Cirebon. Ya, pada hari ini Bapak siapa gitu telah menyumbangkan uang sebanyak 50 juta untuk Masjid An-Nur. Terus gambarnya dari pasangnya kan. Ini adalah bukti kepeduliannya yang begitu tinggi kepada masyarakat. Lah, kadang dari korupsi. Ya itulah persoalannya. Jadi senang gitu. Jadi ya itulah termasuk pencitraan. Itu juga termasuk perilaku munafik.
Iya, perilaku munafik. Saya tidak mengatakan orang yang menciptakan munafik tidak, itu perilakunya munafik. Iya. Ingin selalu mendapatkan tepuk tangan gitu. Amaluhu 'inda sarra'i, dan amalnya kalau lagi seneng aja, kalau susah ya enggak. Fa idza ja'at ad-dharra la amala lahu. Kalau lagi enggak ada ya sama sekali enggak. Boro-boro enak aja ngasih orang, gue juga masih lapar. Anak gue masih butuh. Nah begini, kalau kamu ingin menolong orang, menunggu saatnya sehingga kebutuhan anak terpenuhi dulu, dapurnya terpenuhi dulu, kewajiban kamu sudah terpenuhi semuanya, kapan mau ke sodakohnya? Ya bahkan nongkrongnya cukup dingin, kalau kapan sodakoh sirane? Iya, nanti listrik udah bayar, air udah bayar, SPP anak-anak sudah selesai, utang di warung sudah lunas semuanya, istri bajunya sudah dibelikan, TV sudah beli, kulkas sudah cukup, nah nanti baru sodakoh. Ya memang nggak niat sodakoh tuh. Kalau kamu memberikan sesuatu yang kamu sudah tidak membutuhkan lagi, itu namanya buang sampah. Yang namanya kebaikan itu yang kau berikan adalah sesuatu yang masih kamu sukai dan masih kamu butuhkan. Makanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lah, saya kalau malam sudah jam 10 itu masakan di rumah, pepesan apa saja itu saya bawa keluar. Itu bukan sedekah, itu buang sampah. Ada yang makan aja untung. Saya yang berterima kasih. Artinya tidak mubazir kan? Jangan berharap, itu bukan kebaikan. Kecuali kesukaan saya sate kan gitu. Satenya tinggal 5 tusuk, tinggal saya belum makan gitu. Ada orang lain dikasihkan orang lain, itu baru namanya kebaikan. Boleh. Kita masih membutuhkannya, tapi kita berbagi dengan orang lain. Ya kan begitu. Nasi hanya sepiring, ya udah kita bagi 2, iya bareng-bareng makan. Ya itu. Nah kalau kamu sudah kenyang, nasi itu sudah tidak ada tidak dimakan lagi, sisa kalau dipiring juga akan basi, itu kan buang artinya. Ya percuma. Ya selama ini kan kita dikiranya gimana? Sampah. Kamu memberikan baju-baju bodol, ya kan, baju-baju yang sudah lecek tuh, udah jarang dipakai, udah nggak suka, udah tinggalan model, dibagikan pakai miskin, itu bukan sedekah itu membuang sampah. Kalau yang kau berikan itu ternyata dia orang kaya, marah. Kunyuk dikirain saya orang miskin. Maksudnya apa ngasih kain bodol begini nih? Dilemparkan ke muka kamu itu. Itu. Lah iya. Jadi kita masih ngukur. Jadi itulah kita banyak salah berbuat baik. Karena tujuannya bukan untuk menyenangkan Allah. Kalaupun orang bertujuan ingin menyenangkan Allah, tapi tidak tahu apa yang menjadi kesenangan Allah. Yang ngasih baju buat saya aja ukurannya XL. Dipakai enggak? La amala lahu la sohbata lahu lillahi azza wa jalla. La sohbata lahu lillahi azza wa jalla. Persahabatan dengan siapapun, persahabatan mencari keuntungan, tidak bisa membangun persahabatan lillahi ta'ala, enggak ada. Bismillah jadi tinggal rumah.
Ketika kamu kaya, tiap hari datang, ngubel bengal jinama. Kayak melarat mah goodbye. Banyak kan manusia yang begitu? Ternyata setelah jatuh miskin, bating beli teka-teka. Dulu mah setiap hari datang aja. Ketika kita kaya, ketika kita jatuh miskin. Makanya tolong dicatat, ketika ada teman-teman kamu yang ajeg, angger, tetap tidak berubah. Ketika kamu dalam keadaan susah, itulah teman setia kamu. Dicatat ya. Jangan dibuang-buang. Sampai pun kapan, berapa tahun pun, kamu harus ingat itu teman baik. Iya, barangkali kita berpisah temannya, masih selalu kirim telepon, halo apa kabar, sehat. Ya kalau kebanyakan mah ya orang lagi cari untung aja kok. Betul nggak? Kalau kamu jadi pejabat, semua ngaku sedulur. Ayo. Begitu kamu ketangkap KPK, nggak ada yang ngaku. Saya ini aloknya, saya pernah tunggal putu, tunggal cucu. Saya dulu teman baik saya, semua ngaku. Ya. Betul nggak? Iya. La imana lahu billahi azza wa jalla wa bi rusulil kutubi. Dia tidak punya keimanan kok. Baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya. Dia enggak yakin, enggak percaya. Semua itu dianggapnya hanya mainan aja kok. La yadhkuru al-hasyar wal nasyar wal hisab. Enggak pernah terbayang dalam pikirannya. Ingat nanti akan dibangkitkan, nanti akan dihisab, nanti akan dipertanyakan. Enggak kok. Wes. Jadi dianggapnya kalau mati ya udah selesai kayak binatang aja gitu dikiranya. Akan dipertanggungjawabkan semuanya, amalmu yang besar yang kecil semuanya akan dipertanyakan. Islamu liyaslama ra'suhu wa maluhu fid dunya. Keislamannya hanya ingin cari selamat kepalanya, selamat uangnya, selamat keluarganya dan sebagainya di dunia. Lalu ya selama fil akhirah minan nar, sama sekali tidak pengen selamat di akhirat dari siksa neraka. Enggak pengen enggak apa kok. Yang gua takut neraka enggak apa. Sejak kapan takut? Memangnya orang masih takut neraka? Sananya deh. Di sini di ruang ini ada enggak yang takut neraka? Oh iya. Ya artinya ketika kamu masih banyak melakukan kemaksiatan, itu sebagai bukti. Loh, kamu nggak takut neraka nggak apa kok. Kalau takut masih tercegah. Ya mungkin kadang-kadang kamu dalam pergulatannya kalah dengan nafsumu sendiri, ya kan gitu. Akhirnya karena mungkin cantiknya perempuan itu, karena memang pahanya mulus, memang kamu lagi ditinggal sama istri udah lama, istrinya lagi ke Taiwan. Nggak tahan nafsunya begitu besar, mungkin terjadi. Tapi kan sekali dua kali, nggak tiap malam. Sangat mungkin terjadi. Saya tidak menjamin. Masih muda, umur 25 tahun, kawin baru 3 bulan, istrinya ke Taiwan, nunggu sampai 2 tahun. Kalau dia masih perjaka, masih perjaka, mungkin dia bisa bertahan. Tapi kalau sudah pernah kawin, lalu ditinggal 2 tahun, mana tahan? Iya. Saya curiga gitu. Artinya tidak mudah untuk mempercayai ada lelaki yang menjaga kesuciannya, setia kepada istrinya, nunggu sampai 2 tahun datang. Dia tidak berbuat. Sangat sulit untuk mempercayainya. Apalagi di sini yang mudah untuk mendapatkannya, ya kan? Kecuali kalau kamu tinggalnya di Mekah, mungkin ada angel makin. Nyolak sing dagangnya kan. Apalagi di sini 24 jam sepanjang jalan ditawari kan gitu.
Istri nggak ada. Di sananya juga sama, jauh dari suami, masih muda di negeri orang, nggak ada saudara, sama aja. Bulan nggak ada sing balik nggak anak, ya beli. Ya tapi ya saya tidak mungkin akan melarang orang pergi kerja ke Taiwan, dia pengen makan sih. Ya itulah. Ya kalau kerja di sini burung ngoyos gitu, nyabutin rumput di sawah, kapan bisa bikin rumahnya? Ya iya dong. Ya tapi ya kalau memang dulu belajar agamanya bener sih ya, bukan hanya indoktrinasi saja, tapi betul-betul dengan daya menalar, ya mungkin kokoh kan gitu, bisa bertahan saya yakin. Tergantung pada kepribadian kita sendiri kok. Yang jujur ya ada, bener ya ada. Tapi kan jarang. Tuli Raini kesejen. Raini gak kelihatan wajah sorganya tuh. Iya, wajah cerah, iya kelihatan. Wajah neraka kelihatan, wajah surga kelihatan. Wajah munafik juga kelihatan ya, nggak usah dibohong. Lihat dari auranya saja, orang aura tuh bisa kelihatan loh. Ada auranya tuh, di sekitar leher ke atasnya ada auranya tuh ada. Kadang-kadang berwarna kuning, kadang warna biru, kadang. Ada yang pernah nyoba gitu nggak? Belum ya. Oh diajarin. Ya ini mah ilmu tinggi nih. Iya. 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 Allati hiya adzabul haqqi azza wa jalla. Yasumu wa yusalli wa yaqra'u al-ilma. Puasa iya. Sholat iya, baca ilmu ngaji iya, tapi bihidza innas, di hadapan orang banyak. Fa idza khala, kalau sepi nggak ada orang, raja'a ila syughlihi wa kufrihi, dia kembali dalam kesibukannya dan dalam kekufurannya. Sembahyangnya endah, puasanya endah. Iya. Dulu waktu tahun 65, 66 ya. Itu tahun 66 nih. Masjid se-Indonesia penuh nggak muat. Orang sembahyang semua. Iya. Waktu itu belum ada kamera ya. Kalau saya kamera. Masjid sama di kampung-kampung penuh semua. 5 waktu penuh. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya semua. Ya. Ya musiman itu. Setelah itu ya udah. Ya kita juga sama. Kalau sudah utang kamu numpuk nggak bisa bayar. Rumah sudah disegel. Nembe gelem sembayangku. Mana senang Gunung Jati. Nangis baik. Maca Quran baik. Puasa baik. Baka wispur bangpak beng. Ya, iya, sekarang ngaku ya baik. Allahumma inna na'udzu bika min hadhil halah. Ya Allah, kami berlindung dari sifat seperti ini nih. Nas'aluka ikhlasan fid dunya wa ikhlasan ghadan. Minta ikhlas sekarang di dunia, minta ikhlas nanti besok di akhirat. Amin. Gitu. Ya gulam, alaika bil ikhlas. Fil amal, ya cobalah kita belajar berbuat ikhlas dong. Belajar ikhlas. Warfa basaraka an amalika wa talabil awad alaihi minal khalq. Warfa basaraka, angkatlah pandanganmu. Ana amalika, dari amalmu. Jangan mengingat-ingat terus amalmu itu. Sudah selesai, udah ya udah.
Kalau beramal tuh anggap aja kayak orang berak lah, nggak usah diinget-inget gitu. Udah, pur kaya. Anak beli wong ngising masih kelingan baik. Kita pernah ngising kan ya? Ngaco. Nah itu. Tapi kalau amal sudah 20 tahun masih cerita. Dulu orang ini pernah saya tolong dulu masih kelingan. Iya. Ya betul nggak gitu? Iya. Dulu pernah saya tolong. Gitu. Nah, setiap kebaikan yang pernah kau lakukan kepada siapapun, yang masih kamu ingat saja, itu pertanda amalmu belum final. Artinya belum diterima, belum. Masih ditaruh di atas meja, masih kelihatan sih. Pembantu datang membersihkan meja, dibakar, selesai. Jadi belum masuk laci. Nah, sudah masuk laci udah lupa tuh. Jadi amal yang kita lupa pernah apa nggak tahu deh. Nah itu berarti sudah diterima sama Allah. Yang masih diingat berarti masih pending. Bukan reject, masih pending, masih di atas meja gitu. Iya, belum terkirim ya. Iya. Belum dipasang amplop, belum apa, belum dimasukin materai, belum. Itu. Wal iwad wa talabil iwad minta imbalan. Alaihi minal khalqi minta imbalan dari orang makhluk wal khaliq. Nah, minta imbalan dari al khalq wal al khaliq. Minta imbalan dari manusia dan dari sang pencipta. Udahlah, nggak usah minta imbalan lagi. Berulang-ulang. Ikhlasku pur-puran mereka wis, jangan mengharapkan imbalan. I'mal liwajillah azza wa jalla. La lini'amihi. Berbekerjalah liwajillah. Bukan karena mendapat nikmat Allah. Karena ya pokoknya lillahi ta'ala. Begini, memang tidak bisa dipungkiri orang itu cenderung ingin berbuat baik kepada orang yang dulu pernah berbuat baik kepada kita. Karena merasa punya hutang budi. Ini umum. Jadi ketika kamu menolong orang siapapun, yang dulu masih kamu ingat orang itu dulu pernah menolong kamu, tidak ada nilainya sesungguhnya. Kenapa? Karena kebaikanmu hanya sekedar balas budi kepada orang itu. Yang akan lebih hebat ialah kamu menolong kepada orang yang dulu tidak pernah berbuat baik kepadamu. Benar-benar liwajhillah. Lebih hebat lagi, orang yang kamu tolong itu dulu pernah menjahati kamu. Bahwa kamu tidak punya rasa dendam kepada siapapun. Dan kamu baru benar-benar menolong orang itu liwajhillah murni. Tapi kalau dulu pernah berbuat baik, perlu dipertanyakan lagi. Barang emak gawe bagus kalah blena. Ingat jasanya dulu gitu. Masuk akal enggak? Jadi ya itu standarnya begitu. Allah melihat gitu. Termasuk kita juga beramal lillahi ta'ala. Bukan hanya karena kamu. Iya kadang-kadang orang itu memang dia baik beramal. Ya karena dia merasakan dapat kenikmatan. Nah kalau kamu tidak jadi orang kaya. Mau berbuat baik enggak? Nah. Iya orang itu kaya. Ya dermawan segala macam. Ya bagus ya. Nah. Kalau orang itu miskin. Mau berbuat baik enggak? Bagus. Dia banyak sedekah orang sebagai tanda syukurnya atas segala kenikmatannya. Ya bagus. Ya. Tapi jangan sekali-kali bahwa kita berbuat baik itu hanya karena lagi mendapat kebaikan. Kalau tidak kebaikan,
akan kendor lagi yang gitu. Hormat kepada orang tua bukan karena orang itu berbuat baik kepada kamu. Nah kalau orang tua tidak berbuat baik, dulu yang ngurusin nenek kamu, bapak kamunya pergi kawin lagi, hormatkah sama bapak kamu? Ya tidak. Iya kan gitu. Allah menyuruh wabil walidaini ihsana itu jangan dikaitkan dengan kebaikan. Pokoknya kamu keluarnya dari mana? Kamu tuh spermanya siapa? Itu persoalannya. Nah, itulah makanya Allah sendiri mengatakannya wabil walidaini ihsana. Karena ada unsur bagaimanapun kamu akan terdorong berbakti kepada orang tua kalau orang tua itu dulu ngurusin kamu. Ya kan? Membiayai kamu. Makanya Allah bilangnya wabil walidaini, bukan hanya modal sperma saja, bukan. Kalau modal sperma, Allah akan mengatakannya wabil abawaini, bukan wabil walidaini. Karena abun itu adalah darah, tapi walidun itu adalah kebaikan. Iya, kalau warisan wali abawaihi, ya kan gitu. Tapi kalau ihsan wabil walidaini. Abun mananya sama walid sama? Iya, secara bahasa sama abun ya bapak, walidun bapak sama. Tapi ketika Allah bicara ya jangan disamakan dong. Kun minalladzina yuriduna wajhahu, jadilah engkau termasuk orang-orang yang hanya mengharapkan wajah Allah saja. Apapun yang kau lakukan semata-mata hanya karena cintamu kepada Tuhanmu. Itu aja. Utlub wajhahu hatta yu'tika. Ya, mintalah wajah Allah itu sampai Allah memberi kepada kamu. Wa idza ataka dzalika hasala lakal jannah, maka kamu akan mendapatkan surga fid dunya wal akhirah. Surganya di dunia sampai akhirat. Kalau semua yang kamu lakukan liwajhillah, itu semuanya kebaikan akan membawa kebahagiaan. Karena kebaikan-kebaikan ini mencipta kebahagiaan di dalam hatimu. Kejahatan-kejahatanmu membawa siksa ke dalam hatimu. Percaya atau tidak? Silakan hari ini kamu bunuh orang, nggak bakal bisa tidur. Akan dikejar oleh rasa ketakutan, meremang-remang, gelisah. Tapi kalau hari ini kau bagi makan anak yatim, tidur kamu pulas, tidurnya nyenyak. Kebaikan membawakan kebahagiaan. Nah, semua kebaikan liwajillah itu akan membangun sorga di dalam hatimu. Kalau kamu banyak berbuat baik, ya hidupnya baiklah, nggak banyak maksiatnya. Kalau maksiat mah ada aja, tapi nggak banyak gitu ya. Ya dikit-dikit mah nggak apa-apa lah. Ya sulit ya, tidak bisa lepas dari dosa, kita semua pasti dosa. Itu kamu punya berbuat baik, semua itu liwajhillah, tidak ada pamrih, menolong orang tidak ingin disanjung, nyumbang ini yang gak pengen dilihat orang, tidak pernah menghutangkan budi kepada siapapun. Semua yang kau lakukan adalah karena cintamu kepada Allah. Allah pun akan berikan surga di dunia ini. Begini, apapun yang kau persembahkan untuk seorang kekasihmu, begitu diterima dan bilang terima kasih, ada satu kebahagiaan yang luar biasa antara manusia saja. Iya, apalagi sama Allah. Loh ya, itu makanya persoalannya. Kalau kamu ingin menyiksa dirimu, silakan berbuat jahatlah sebanyak-banyaknya. Kalau kamu ingin menciptakan surga, surga dunia itu apa sih? Karena banyak kebaikan, badannya sehat, tidurnya lelap, makannya lahap, rezekinya lancar, istrinya setia, anaknya lucu-lucu, temannya banyak, itu kan.
Nah, kalau sudah dinerakai oleh kamu sendiri, itu makan saja nggak bisa masuk kecuali minum pil dulu nafsu makan. Mau tidur nggak bisa tidur, minum pil dulu, pil tidur dulu. Sampai mau gaul dengan istri pun harus minum pil dulu. Remek siratnya. Hancur kamu nih, iya. Oh, kamu sudah bangkai, sudah tidak berdaya, sudah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa ngasih nafkah sama istri. Udah hancur kamu. Ya sudah neraka. Ya bagus beli jalan ya rabi yang ngujang lebih. Sambil apa ngopene kayak. Lah ya iya dengan mana? Bagaimana Anda masuk surga di dunia neraka melulu? Itulah yang persoalan gitu. Iya. Di dunia al-qurb minhu wa fil akhirah an-nadhr ila. Di dunia dekat dengan Allah, di akhirat kita bertemu dengan Allah. Wal jaza li maw'udin bai'un wa dhaman. Imbalan yang Allah berikan kepadamu itu persis seperti dalam transaksi perdagangan ada jaminan dan asuransi. Jangan memang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Apa yang Allah asuransikan tidak mungkin meleset. Saya yakin bahwa Allah itu kan mencipta suatu kebaikan. Iya. Apakah memang Allah juga mencipta kejahatan? Oh iya, iya. Iya, kan buktinya kan ada, Bu ya. Iya. Artinya orang bisa sengsara, orang bisa jahat. Apakah memang itu ciptaan daripada Allah, memang dari dirinya sendiri itu, Bu ya? Memang ada yang diciptakan oleh selain Allah. Bung. Bakteri dapat bikinnya Allah. Penyakit dapat bikinnya Allah. Obatnya dapat bikinnya, dokternya dapat bikinnya, yang sakitnya dapat bikinnya, yang menyembuhkan. Terus di mana kesulitannya? Tidak ada artinya kebaikan kalau tidak bersanding dengan kebatilan. Seberapapun pinternya kamu di dunia ini, kalau kamu hidup di tengah-tengah masyarakat goblok buta huruf, tidak ada artinya. Betul nggak? Ya iya. Ya kita gak masih akes ngomong kari dia sakur bisa apa sih Joko ngomong. Ya iya. Karena dia bisa apresiasi keilmuan ada orang berilmu. Gimana lagi? Ya jadi makanya dibuat. Jadi begini yang penting. Ketika kamu dijadikan Allah orang yang baik. Diberi hidayah. Syukurilah. Alhamdulillahilladzi hadana. Lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jangan menghina orang yang lagi disesatkan sama Allah. Doakan mudah-mudahan dapat hadiah, dapat hidayah. Pada barangnya mah hadiah. Hadiah hadi pada. Hadalia ya, nakis yai barangnya mah. Iya kan begitu. Nah, kalau kamu dapat hidayah, kamu tidak punya komparasi dengan orang yang tersesat, kamu tidak mengerti. Iya kan? Jadi kalau kamu kaya, jangan menghina yang miskin. Kalau kamu lagi dapat hidayah, jangan menghina orang yang lagi tersesat. Kalau kamu diberi paras yang cantik, jangan menghina yang jelek. Lumayan buat pembanding. Jadi kalau kamu ingin kelihatan cantik, pergilah kondangan ngajak Bitarmi. Nanti kamu cantik. Kamu kondangan jangan ngajak Sarina, ya jelek kamunya. Ya bagaimana lakon itu akan berjalan? Kalau yang di atas raja semua.
penjahatnya nggak ada. Yuk kita main wayang, dornanya dibuang. Ada ceritanya nggak? Jadi dorna perlu nggak? Perlu. Ya itu kan dari penilaian kita, persepsi kita. Jadi kita punya persepsi bahwa kita yakin kepada takdir. Khairihi wa syarihi minallah. Baik dari Allah, buruk dari Allah. Itu kan persepsi kita. Hakikatan mana mungkin Allah itu buruk. Itu aja kok. Jadi kalau yang benar gimana? Ya antum minabil qadari khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi minallah. Syarnya dan yang ada. Syar itu menurut persepsi kita. Sekarang urusannya apa? Langit punya Allah, bumi punya Allah, makhluknya punya Allah. Jadi urusan apa? Mau diapakan aja terserah yang punya, kok urusan gampang. Rumah-rumah saya, ya kan gitu, dapur-dapur saya, anak-anak saya, istri-istri saya. Lalu urusan apa kamu ngatur-ngatur? Ya apapun yang lakukan terhadap makhluknya tetap dalam keadaan adil. Memang makhluknya sendiri memang kecuali makhluknya orang lain. Sekarang beginilah. Pernah nggak mengandai bahwa ini Allah bikin orang jahat, bikin orang baik, hanya membuat lakon cerita, panggung sandiwara. Pernah mengandai nggak? Mungkin nggak suatu ketika diampuni semua? Ya kenapa tidak berpikir ke situ? Gimana lagi? Kan inna ketua adibu mantasa wa takfiru man tasa. Biyadikal khair. Maknanya biyadikal khair itu sekalipun demikian aku yakin engkau maha baik kok. Kan konon ngolok kok. Gimana? Itu maknanya biyadikal khair itu bukan di tanganmu segala kebaikan priben mana. Memang engkau yang menentukan. Tu'izu man tasha wa tu'zilu man tasha. Engkau memuliakan siapapun yang kau kehendaki. Engkau menghinakan siapapun yang kau kehendaki. Memberi jabatan siapapun kau kehendaki. Mencopot dari kehendaki. Mengampuni. Sekalipun itu ya Allah. Biyadikal khair. Aku yakin engkau maha baik kok. Kan gitu. Terus juga namanya orang yang masuk neraka kan orang yang salah. Ya salah kan tidak masuk neraka, betul enggak? Banyak mana orang yang masuk neraka dengan orang yang tidak masuk neraka? Oh begitu. Orang yang salah dimasukkan penjara dalam dunia kan? Orang dalam penjara dengan yang di luar penjara banyak mana? Akasin penjara aja. Penduduk Indonesia 250 juta. Ada enggak yang di penjara 50 juta? Ya enggak ada. Ya 2 juta juga enggak ada. Mana lagi? Ya iya, jadi tetap aja penjara dikit penduduknya gitu. Tapi jangan cerita-cerita. Jangan cerita-cerita ya. Kata Buya sedikit neraka tuh. Itu mah keinginan kamu. Kira-kira orang masuk neraka semua. Nantinya kan eksklusif. Neraka. Kan kullu muhdatsatin bid'atun. Kullu bid'atin wa kullu dalalatin. Neraka semua. Jadi semakin sedikit yang masuk surga, semakin berkelas. Pelangsana. Kayak surga nembok tuan ya pelangsana. Itu, iyalah, seperti itulah kira-kira. Jadi kita jangan salah paham. Ya sudahlah, kalau kamu lagi tersesat, mintalah hidayah. Kalau lagi hidayah, syukurilah. Itu aja kok. Dikasih wajah yang cantik, syukurilah. Jangan menghina orang yang tidak cantik.
Kalau perempuan jangan bilang jelek dong. Nah itu pantang. Kalau ada perempuan gemuk, jangan dibilang gemuk. Aduh, wareg mangan ya, Wak. Kon. Itu ilmu komunikasi. Komunikasi perempuan tuh harus dikemas, yang asal jangan keluar tersinggung. Pantesan beli payu-payu serak. Ya itu masalahnya. Ya jadi ya itu jadi hati-hati aja lah, itu hati-hati aja. Dan kalau tidak ya dong, udah jam 1 sekarang nih, wis lah gitu aja. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.